Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk sharing tutorial bagaimana penggunaan eh, file administrasi wali kelas. Untuk file administrasi wali kelas ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan di grup SMK Bakti Nusantara ya, yang akan kami share di sini, atau bisa melalui website SMK Bakti Nusantara Meranggen.sch.id. Bapak Ibu tinggal login aja, ketikkan alamat websitenya di SMK Bakti Nusantara Meranggen.sch.id. Di dalam website nanti di tautan Bapak Ibu tinggal klik file administrasi guru. Nanti akan diarahkan ke Google Site SMK Bakti ya. Bapak Ibu tinggal klik folder administrasi wali kelas. Oke. Ya. Administrasi wali kelas tinggal diklik, nanti muncul Google Drive administrasi wali kelas. Bapak Ibu tinggal download ya, klik download. Nah, nanti akan terdownload filenya ya. Setelah terdownload tinggal dibuka. Nah, nanti muncul file yang terdownload tersebut ya dari website, atau kalau di WA Group SMK Bakti Nusantara ada, tinggal download dari grup WhatsApp juga bisa. Baik, langsung saja Bapak Ibu, bagaimana penggunaan file administrasi wali kelas yang nanti setiap bulan akan dilaporkan ke Bapak Agung ya sebagai wakil kurikulum. Nah, di sini file administrasi wali kelas ya, petunjuk penggunaannya hanya diisi yang pertama. Silakan hanya isi kolom yang berwarna putih. Jadi yang putih-putih ini saja Bapak Ibu bisa diisi ya. Untuk yang berwarna itu tidak bisa diisi ya. Artinya kalau ada salah pencet atau memang salah ngisi itu tidak bisa. Yang bisa hanya pada kolom berwarna putih. Kemudian jika pointernya diarahkan ke objek yang berubah jadi tangan seperti ini, itu artinya terhubung ke sheet yang lain ya. Nah, yang ketiga, jika ada kekurangan mohon kita perbaiki bersama, tidak ada yang saling menyalahkan ya, saling menjatuhkan ya Bapak Ibu. Nanti kita perbaiki bersama agar apa yang kita lakukan ini menjadi lebih baik. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Untuk yang pertama kita isikan kelas. Ini saya akan berikan salah satu contoh kelas, misalkan kelas 10 multimedia. Nah, di sini ada keterangan, tinggal pilih saja Bapak Ibu. Tidak usah ngetik. Auto berarti ini akan auto muncul wali kelasnya dari 10 mm yaitu Bapak Mustafa Sarjana Komputer. Kemudian semester. Nah, ini semester yang akan kita isikan, Gasal. Kemudian tahun pelajaran 2022-2023. Bulan yang akan kita laporkan berarti bulan Juli, bulan yang kemarin. Karena bulan Juli pengisiannya berarti Agustus ya. Berarti bulan yang sudah terlewati.
tanggal pelaporan untuk bulan Juli misalkan tanggal hari ini 11 Agustus ya. Ini harus diketik manual karena di keterangannya ketik ya 2022. Nah, sudah terisi. Data yang kita isikan ini akan terhubung ke data-data yang lain yang ada di sebelah kanan. Jadi isian-isian ini akan terhubung ke data yang ada di sebelah kanan. Nah, contohnya klik data siswa. Otomatis nama siswa kelas 10 yang akan muncul, bukan kelas yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mengisikan di sini kelasnya terpencet kelas yang lain, otomatis yang muncul namanya adalah kelas yang lain. Oke, nah, saya kembalikan ke kelas 10 ya. Terus setelah pengisian data menu utama selesai, tinggal kita lanjutkan aja data siswa. Data siswa ini diisi oleh wali kelas hanya satu kali ya. Jadi tidak setiap bulan mengisikan data siswa ini. Nanti untuk bulan selanjutnya, bulan Agustus, September, tinggal ngopi saja. Tinggal ngopi data yang bulan kemarin. Ya. Jadi file yang kita buat ini itu untuk pelaporan bulan Juli, maka kita simpan ya, save as. Kita simpan berdasarkan bulan pelaporan ini. Nah, ini misalkan ini nama filenya yang awalnya 1 administrasi wali kelas ya. Nah, kelasnya kita ganti. Apa yang kita isikan? Misalkan kelas 10 kemudian bulan yang dilaporkan ini Juli. Ya. Nah, kita taruh filenya mau ditaruh di mana, misalkan Bapak Ibu membuat folder sendiri bisa ya, misalkan ini karena ini contoh ya, saya taruh di folder contoh, enter ya, tak taruh di dalam administrasi wali kelas 10 Juli ya. Ini angka 1 itu artinya Juli kan awal mula perjalanan kita tahun pelajaran ya. Nah, berarti nanti kalau Agustus berarti 2. Agustus 2, September 3 gitu aja. Jadi angka 1, 2, 3 ini tujuannya supaya nanti file yang tersimpan di folder itu urut 1 Juli, 2 Agustus, 3 September dan selanjutnya. Oke. Kalau sudah tinggal di save. Nah, ini ya. Jadi nama filenya sudah berubah seperti ini. Oke. Terus setelah itu, ini tinggal diisi saja apa yang Bapak Ibu sudah ketahui dari putra-putrinya, tinggal diisikan ke sini. Atau minta bantuan salah satu siswa, sekretaris kelas misalkan untuk mengisikan ini. Atau kalau Bapak Ibu tidak mau repot membuat Google Forms masing-masing ya, Google Form mandiri untuk mendapatkan data dari anak-anak di kelasnya. Baik, jadi yang putih yang bisa diisi ya Bapak Ibu. Kalau yang berwarna tidak bisa diisi. Tempat, tanggal lahir misalkan Demak. Nah, kemudian tanggal lahirnya misalkan 22 Agustus 2000 misalkan 2007 misalkan. Nama orang tua misalkan Tono. Pekerjaan misalkan pedagang. Alamatnya misalkan Meranggen. HP-nya 08 123456778. Nah ini kalau nolnya hilang, tinggal diedit saja biar muncul nolnya. Seperti biasa kita kasih tanda petik atas 0 ya.
0 seperti ini ya, 0, tanda petik atas 081 dan seterusnya. Jadi biar nolnya tidak hilang. Nah itu untuk pengisian datanya. Gitu ya. Baik, selanjutnya kalau kita mau kembali tinggal klik ke menu utama. Total absensi siswa. Nah ini absensi siswa per kelas ini kita bisa membuat rekapan. Jadi saat kita membuat rapot di akhir semester, nanti tinggal ngambil data dari rekapitulasi absensi. Nah ini jumlah hari efektif. Misalkan dalam 1 bulan Juli kemarin kita efektif, misalkan Juli mulainya tanggal 11, berarti sekitar 15 hari misalkan. Nah 15 hari. Nah, si Aldo misalkan pernah sakit 1 kali. Ya, tinggal diisi aja 1 kali. Si Bayu pernah izin 1 kali. Berarti sakit 1 kali, izin 1 kali. Nah ini yang sebelah kanan akan hitung secara otomatis. Oh berarti si Aldo kehadirannya 14 kali, tidak hadir 1 kali. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini insya Allah bisa dalam menginput data ya. Nah ini data-data ini akan otomatis terisi karena kita sudah mengisikan data di menu utama ya. Jadi menu utama ini akan terkoneksi ke semua sheet-sheet yang ada di bawah. Baik, langsung boleh kembali ke menu utama atau langsung dari bawah untuk ngeklik jadwal pelajaran dan seterusnya. Misalkan saya klik dari bawah, nah ini jadwal pelajaran, misalkan kita isi ya. Misalkan Senin jam pertama upacara, kemudian matematika, kemudian misalkan matematika 2 jam, kemudian olahraga, oke, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya jadwal pelajaran, jadwal piket. Nah ini kalau jadwal piket berarti masing-masing jadwal piket kelas kita bisa isikan. Dan ini hanya diisikan 1 kali Bapak Ibu. Tidak setiap bulan, karena nanti bulan selanjutnya file yang kita pakai tinggal ngopi apa yang sudah pernah kita isikan. Jadi tidak mengulangi lagi setiap bulan. Oke, seperti itu. Ya. Terus jadwal piket sudah, struktur kelas juga sama. Kita hanya mengisikan 1 kali. Wali kelasnya Pak Mustafa, ketua kelasnya misalkan tadi yang namanya siapa ya? Misalkan Aldo, misalkan ya. Nah, nanti tinggal diisikan sesuai dari data Bapak Ibu di kelas. Terus denah tempat duduk juga sama ya. Ini boleh minta bantuan anak-anak juga boleh. Sekretaris kelas untuk ngisi ini di awal itu boleh sekali. Kemudian inventaris kelas, banyaknya barang tinggal diisi saja. Ya, kondisinya kalau ada yang rusak agar segera diganti oleh sarana prasarana. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu laporan-laporan. Yang pertama laporan SPP. Nah, di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan yang warna kuning ini ada biaya SPP setiap kelas ya yang berbeda-beda. Jadi untuk Bapak Ibu wali kelas 10 ya, anak-anaknya SPP-nya 160 ya. Tinggal dipilih bulanannya ini, tinggal pilih 160. Klik. Karena ini nanti akan terjadi perhitungan otomatis total SPP yang dibayarkan setahun. Misalkan si Aldo sudah membayar SPP bulan Juli 160, Agustus belum. Nah, misalkan ini mau di-copy ke bawah dulu, klik, terus sama Agustus 160, tinggal di-copy ke bawah, ya tinggal menghilangkan yang belum misalkan. Tinggal menghilangkan yang belum. Kalau misalkan si Davi belum, tinggal di delete. Farel delete gitu.
Kalau misalkan belum, ya ini misalkan belum. Tapi kalau SPP bulan Juli belum, ya tidak mungkin Agustus sudah ya. Karena yang namanya SPP pasti dibulankan di apa artinya bulan sebelumnya harus terisi dulu. Tidak mungkin dilewati langsung bayar Agustus. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk laporan SPP sudah. Kemudian untuk laporan pembayaran. Nah, data SPP ini akan di sheet sebelumnya itu akan terkoneksi ke laporan pembayaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu laporan pembayarannya di sini SPP, kolom SPP ya, itu terhubung di kolom sebelumnya, sheet sebelumnya. Oke. Nah, tinggal diisi-isikan di sini misalkan dari buku kontrol pembayaran anak ya, dilihat di sini. Nah, di sini ada data pembayaran PTS, PAS, OJT untuk kelas 11 ya. Kemudian PTS genap, PAT dan UN untuk kelas 12 ya. Jadi laporan ini bisa digunakan nanti jadi masing-masing jenjang ini ada kolom-kolom yang tidak usah diisi ya. Contohnya kelas 10 tidak ada OJT, berarti ini tidak usah diisi. Bapak Ibu bisa memberikan warna yang selain putih ya, tapi karena ini ke password ya, Bapak Ibu tidak bisa merubah warnanya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya laporan bulanan. Nah, kalau laporan bulanan di sini misalkan terjadi permasalahan anak ya, tapi mudah-mudahan ini kosong ya, karena kita berharapnya pasti anak-anak kita tidak ada yang memiliki masalah. Semuanya baik ya, kita berpikir positifnya semuanya baik. Bismillah, kita doakan menjadi anak yang baik, yang sopan, yang santun ya, yang murah senyum ya, tidak saling menyalahkan ya, seperti itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu jadi suatu doa yang insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung selanjutnya Bapak Ibu, keadaan siswa di sini. Misalkan ada siswa yang keluar atau yang masuk, kita bisa isikan di sini. Oke. Nah, ini rekapitulasi absensi ini per semester. Oke. Kalau yang tadi per bulan, kalau ini yang per semester. Jadi ini data yang kita akan gunakan di rapot ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya prestasi siswa ya, anak-anak berprestasi kita bisa tuliskan di data prestasi ini. Kemudian selanjutnya database siswa. Nah, ini kalau database siswa ini itu isinya database semua kelas, semua jenjang ya. Jadi misalkan ada anak, kita mau lihat data kelas yang lain itu dari data siswa lengkap ini bisa. Tapi ini saya gunakan untuk sebagai database. Jadi dia database yang saya buat apa namanya, data awal nih ya. Kok bisa muncul kelas 10 mm, datanya itu dari database yang tadi. Baik, seperti itu Bapak Ibu cara penggunaan file ya. Ini bukan aplikasi, ini hanya file Excel biasa ya. Saya membuat file biasa ini hanya Excel ya. Belum bisa membuat file aplikasi yang mungkin tampilannya lebih canggih, lebih bagus mungkin ya. Kalau mungkin ada tambahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Kalau ada yang salah nanti kita perbaiki bersama. Baik Bapak Ibu, ini setiap bulan nanti kita tinggal save ya. Nah, untuk bulan yang selanjutnya misalkan kita mau menggunakan file yang bulan sebelumnya, tinggal kita buka saja ya file yang tadi kita buat
untuk bulan Juli kita bisa buka atau ini di copy, ya, copy, terus kita paste. Nah, ini ada kopiannya. Tinggal nama filenya diganti 2, ya, karena bulan Agustus itu 2. Nah, ini tinggal kita ganti dengan bulan Agustus, ya, hurufnya besar biar lebih cantik. Enter. Nah, otomatis ini akan urut, enak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan setelah bulan Agustus, ya, kalau bulan Agustus tinggal ini diganti bulan Agustus. Tanggal pelaporannya misalkan tanggal 5 September, ya. Jadi bulan setelah kita melewati, ya. Tidak mungkin masih berjalan kita membuat laporan, belum selesai. Nah, jadi dari bulan Agustus ini data siswa sudah terisi. Untuk data-data yang lain juga sudah terisi. Jadi kita tidak mengulangi lagi dari awal, ya. Nah, untuk rekap absensi otomatis karena absensinya ini per bulan, yang bulan Juli kemarin kan masih ada di sini, tercetak di sini, oke? Nah, ini tinggal dihapus saja. Karena ini kan laporannya per bulan yang ini. Jadi kita tinggal isikan bulan Agustus itu lebih banyak hari masuknya dari bulan Juli, ya, misalkan 24 hari misalkan. 24 hari efektif. Nah, ini untuk laporan rekap siswanya, ya, kita tinggal isikan di sini. Oke. Nah, untuk yang lain saya yakin ini sudah ada, jadwal pikal ada, struktur kelas sudah terisi, denah duduk terisi, ya. Ini juga sudah, ya. Tinggal laporan SPP. Ini, ya, tinggal dilanjutkan aja. Berarti kita tidak perlu mengisikan ulang. Tinggal mengisikan apa yang belum terisi saja di sini. Misalkan di bulan Agustus Mas Dimas ini membayar, misalkan membayar untuk SPP-nya, tinggal diisi aja, dilanjutkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah nanti tinggal disimpan. Otomatis file yang kita sudah miliki itu sudah urut. Nah, biasanya kalau tahun kemarin di multimedia, ya, kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk kaproli, dan kaproli di apa namanya, Bapak Ibu wali kelas mengumpulkan laporannya ke kaproli terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu wali kelas itu nanti mengirimkan filenya ini ke Google Drive yang nanti linknya dibagi oleh kaproli masing-masing, ya. Nah, ya, ini contohnya kalau saya sendiri di multimedia, ini laporan wali kelasnya setiap kelas, ya. Ini yang tahun kemarin. Nah, ini laporan wali kelas, ini yang tahun 2021 2022. Oke. Misalkan ini. Nah, ini untuk tahun kemarin. Ini saya ganti nama. Laporan wali kelas 2021 2022. Nah, jadi kalau dikumpulkan di Google Drive kan lebih enak. Filenya itu bisa diambil, dibuka di lain waktu tanpa kita membawa flash disk atau disimpan di HP. Kalau file di HP kadang kan kita lupa naruhnya. Kalau di Google Drive tinggal Google Drive ini kita buat folder baru, misalkan laporan wali kelas 2022-2023 saya buat, ini baru, ini saya kasih warna. Kenapa dikasih warna? Biar lebih gampang dalam menemukan. Kemudian ini saya buat folder baru lagi juga, ya. Ini untuk Bapak Ibu kaproli nanti bisa membuatkan Google Drive untuk wali kelasnya biar cara pengumpulannya lebih mudah. Atau pakai flash disk biasa juga tidak apa-apa, monggo. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang lebih mudah atau lebih simple, Nah, untuk
Untuk folder laporan wali kelas ini ya, untuk multimedia saya sendiri misalkan kelas 10 mm ya, untuk masing-masing wali kelas ya, kita buatkan. Karena kan Bapak Ibu wali kelas nanti mengumpulkannya kan masing-masing di foldernya masing-masing. Nah, seperti ini contohnya. Sama satu lagi kelas 12 mm. Ibu Sulis. Ah, ya. Nah, jadi tinggal kita bagikan linknya ke Bapak Ibu wali kelas, gitu. Ya, ini aksesnya dibuka ya, jangan ditutup. Kalau tadi kan ditutup, dibatasi. Terus jangan jadi penglihat, tapi juga jadi editor. Jadi biar bisa mengisikan file di sini. Ya, tinggal disalin link, klik, selesai. Nah, terus saya bagikan ke wali kelas ya ini. Tinggal dikasih keterangan link, langsung aja Google Drive, link Google Drive untuk laporan wali kelas. Nah, tinggal di paste saja. Kalau sudah tinggal dikirim. Nah, jadi nanti Bapak Mustafa mengirimkan link link mengirimkan file administrasi wali kelasnya ke link ini. Oke, itu hanya contoh saja, tapi untuk pengumpulan file administrasi ini monggo Bapak Ibu bisa menggunakan cara yang lain yang menurut Bapak Ibu lebih simpel, lebih mudah, monggo dipersilakan. Baik, mungkin sampai sini dulu tutorial bagaimana penggunaan file administrasi wali kelas ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.